Perkenalkan nama saya Dina Kusumawardani. Di sini saya akan membahas tentang pengantar penelitian tindakan masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang memperkenalkan bidang riset aksi dalam pendidikan masyarakat yang bersifat dinamis loh. Nah, pengertiannya apa sih pengertian riset aksi itu? Pengertian riset aksi ini terletak pada sebuah aksi dan tindakan dan refleksi teori dan praktik dalam siklus perbaikan yang berkesinambungan. Bagian ini akan mengungkap konsep inti riset aksi menelusuri akar sejarah dan landasan filosofinya. Lalu untuk perannya kita akan menawarkan sebuah jalan menuju lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, responsif, dan terlibat, di mana kami akan mengeksplorasi sebuah riset aksi ini berfungsi sebagai katalis untuk mengatasi cerminan pendidikan, menumbuh ketahanan, dan memelihara ruang di setiap suara Anda akan dihargai di sana. Lalu ada perencanaan dan perancangan nih. Dimulai dengan ekspedisi, memerlukan persiapan yang cermat dan arah yang jelas. Lalu selanjutnya ada penerapan riset aksi di lingkungan komunitas. Di sini akan ada tempat bertemunya sebuah teori dengan tindakan dan rencana menjadi kenyataan. Kami akan mendalami praktik riset aksi mulai dari menavigasi dinamika komunitas hingga mendorong keterlibatan dan mengelola tantangan. Lalu yang terakhir, kita akan mengevaluasi dan berbagai temuan. Evaluasi ini penting banget loh. Kita bisa memastikan bahwa wawasan mengarah pada tindakan dan pengetahuan melampaui batas-batas masing-masing proyek. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Tahap selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang pengertian penelitian tindakan. Pengertian yang pertama ini ada pengertian riset aksi. Pengertian riset aksi ini apa nih? Jadi dia adalah metode partisipatif dan berulang yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah dan memahami siklus tindakan dan refleksi. Nah, di sini fungsinya ini sebagai alat bagi para pendidik untuk meningkatkan praktik dan mengatasi masalah secara langsung dalam lingkungan pengajaran mereka. Riset aksi mengikuti siklus yang mencangkup identifikasi masalah, pengumpulan data mengenai masalah. Terus langsung ada analisa data. Selanjutnya ada rencana pengembangan untuk mengatasi masalah, penerapan rencana, evaluasi hasil, bahkan terakhir ini ada identifikasi masalah untuk memulai siklus dari awal. Riset aksi akan diwujudkan dalam berbagai bentuk dan masuk ke tahap yang kedua, ini masuk ke jenis riset aksi. Yang pertama itu ada riset aksi partisipatif. Berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan peserta, tekanan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan perubahan sistematik. Riset aksi partisipatif ini adalah sebuah pendekatan khusus dalam bidang riset aksi yang lebih luas. Dan fokusnya ini akan partisipasi dan tindakan anggota masyarakat yang terkena dampak langsung dari penelitian tersebut. Participation Action Research akan menonjol karena komitmennya terhadap sebuah penelitian sebagai sarana transformasi sosial, tekanan partisipasi aktifnya, dan kesetaraan dari anggota masyarakat dalam proses penelitian untuk mengatasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan solusi, tetapi juga untuk menumbuhkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat. Ada 4 cabang tentang pengertian riset aksi ini. Yang pertama ada riset aksi pendidikan, komunitas, bisnis, dan praktis. Masuk ke tahap 3, yaitu pengertian riset aksi komunitas yang masuk ke dalam salah satu jenis riset aksi ini. Nah, riset aksi komunitas ini apa? Itu adalah bagian dari riset aksi yang secara khusus fokus pada mobilisasi dan pelibatan anggota masyarakat untuk secara kolaboratif mengatasi permasalahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini didukung oleh nilai-nilai pemberdayaan, keadilan sosial, dan inklusivitas yang berupaya untuk mendemokratisasi proses produksi pengetahuan. Lalu untuk contoh dan informasi konseptual ini yang keempat, ada kelestarian lingkungan, misalnya kayak tujuannya itu untuk berlangsung antara masyarakat kota yang berkolaborasi dengan para peneliti terkait isu-isu lingkungan gitu. Lalu yang kedua ada peningkatan layanan kesehatan. Jadi biasanya ini kesehatan ibu-ibu di sebuah pedesaan itu akan berkolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Lalu yang
Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip inti riset aksi. Yang pertama itu bersifat partisipatif. Kenapa? Karena ini adalah sebuah dasar yang dimana kita akan menekankan keterlibatan para pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, pendidik, dan peserta didiknya sebagai rekan peneliti dalam proses penelitian. Lalu yang kedua ada proses demokrasi. Proses demokrasi ini apa? Karena kita mengedepankan kesetaraan dan inklusivitas dalam sebuah proses di penelitian tersebut. Lalu yang ketiga ada orientasi pemecahan masalah. Intinya di sebuah riset aksi ini akan berfokus pada masalah dengan fokusnya lagi nih ke identifikasi dan penanganan permasalahan dunia nyata yang berdampak pada sebuah masyarakat. Tujuannya agar kita yang berupaya mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar dalam konteks tertentu. Yang keempat ada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, dan memecahkan masalah mereka sendiri nih, ini akan membekali anggota-anggota masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Lalu yang terakhir ini adalah latihan reflektif. Latihan reflektif itu apa? Jadi kita kayak memungkinkan partisipan ini mengkaji secara kritis tindakan, pemahaman, dan hasil intervensi mereka. Ini akan mendorong pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan yang penting banget nih bagi sifat pendidikan masyarakat yang dinamis dan kompleks. Ke dalam peran dan tujuan, jadi kita sebelum kita masuk ke peran dan tujuan ini, tujuan utama Excel Research ini apa nih? Tujuan utamanya itu adalah komunitas pendidikan untuk melibatkan pendidik, siswa, dan anggota komunitas dalam proses kolaboratif yang mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi tantangan dan peluang pendidikan. Lalu tujuan Excel Research ini apa? Tujuannya itu yang pertama memberdayakan peserta. AR bertujuan untuk memberdayakan individu dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses penelitian dan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan praktik pendidikan melalui proses siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. AR ini berupaya untuk meningkatkan praktik pendidikan dengan memastikan praktik tersebut responsif terhadap kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat. Lalu yang ketiga ini membangun kemitraan kolaboratif. Kita akan memupuk nih kemitraan antara lembaga pendidikan, organisasi komunitas, dan individu mendorong kolaborasi budaya dan saling belajar. Lalu yang keempat ada mempromosikan perubahan sosial. Action Research ini yang pertama ada meningkatkan angka melek huruf, mengintegrasikan kompetensi budaya ke dalam kurikulum, lalu meningkatkan keterlibatan orang tua. Selanjutnya ada keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama kita akan melibatkan anggota komunitas sebagai rekan peneliti, lalu yang kedua ada memberdayakan anggota komunitas melalui action research. Ketiga, ada kerjasama dan kemitraan dalam community action research. Keempat, mekanisme kerjasama dalam community action research. Yang kelima, hasil kemitraan yang efektif dalam community action research. Yang terakhir, strategi untuk meningkatkan kolaborasi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton pembahasan yang satu ini. Bye, sampai jumpa ke video selanjutnya.